Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas beberapa bagian dari Webtoon Love Revolution episode 400. Wow, ngeri banget, gokil udah masuk episode 400. Tapi kita cuma bahas beberapa bagian aja. Di sini di awal panel kita diperlihatkan Wang Jarim yang menemui Lee Kyungwoo, Kyungmin dan juga Sukho di koridor sekolah. Nampak Kyungmin dan Sukho yang ingin menjawab dengan terbata-bata. Di situ Kyungmin berkata, "Gong Juyong yang begitu atau kamu?" Nah, di situ Jarim hanya terdiam. Lalu Kyungmin pun berkata, kalau begitu." Lalu Sukho pun berkata, "Bukannya awalnya kamu yang gak suka, kenapa tiba-tiba?" Lalu Kyungmin menjawab, benar." Di situ Kyungmin berkata, "Mungkin suasananya gak nyaman, ya seperti itu." Sukho pun membalas, "Mungkin dia mual." Kyungmin menjawab, "Iya, jadi merasa gak nyaman. Mungkin dia merasa keberatan." Sukho pun menimpal, "Iya begitu, aku juga. Saat pacarku melakukan skinship padaku, kadang itu memberatkanku." Nah, di sini dalam hatinya Sukho, "Maafkan aku Mihi, sama sekali enggak." Nah, buat kalian yang nggak mengerti kenapa Kyungmin dan Sukho jawabnya nggak jelas dan terbata-bata gitu, kayaknya emang karena bingung aja jawab ke Jarim gitu. "Aku jadi bingung harus berbuat apa," lanjut Sukho yang menjawab Jarim. Jarim pun menjawab, "Oh, mungkin begitu." Di sini Sukho dan Kyungmin berkata dalam hati, "Sejujurnya seharusnya cowok suka skinship. Skinship itu kayak bersentuhan gitu ya, antara pacar gitu, pegangan tangan atau dan sebagainya kayak gitu deh." Nah, Kaeng di sini malah menjawab, "Mungkin karena dia nggak punya hati. Cowok macam apa yang nggak suka skinship? Kecuali dia nggak punya hati. Gong Juyong mungkin begitu." Nah, di situ Kyungmin sebel banget dong sama Kaeng, "Gak gitu sialan." Lalu Janim pun bertanya, "Atas dasar apa?" "Seperti yang kalian bilang tadi, mungkin itu bukan karena suatu hal yang aku lakukan. Hatinya juga masih sama. Itu mendadak, jadi mungkin memberatkan untuknya." Lalu Kaeng pun menjawab, bukan begitu." Lalu Jarim pun berkata, "Kau sepertinya gak mengenal Gong Juyong." Lalu Kyungmin pun menimpal, "Akhir-akhir ini memang kami nggak tahu tentang dia." Lalu Jarim menjawab, "Apa kalian tahu bagaimana dia hari ini?" Kyungmin pun membalas, "Aku juga nggak tahu." Jarim pun berkata, "Kenapa kau mengatakan sesuatu yang begitu ekstrim padahal kau nggak tahu tentang dia?" Nah, di sini tuh sebenarnya lagi ngebales kata-kata Kaeng tadi gitu loh. Kayaknya Kaeng serba sok tahu padahal nggak tahu sama sekali tentang Gong Juyong ternyata gitu loh. Ternyata Jarim jawabnya agak ketus ya. Di situ Kaeng cuma shock karena Jarim berkata seperti itu. Jarim pun berkata, "Makasih sudah bicara, aku jadi paham." Di situ Jarim meninggalkan mereka bertiga. Lalu Kyungmin pun berkata dari kejauhan, "Jangan berpikir terlalu rumit. Terkadang suatu yang sederhana bisa jadi jawabannya." Ucap Kyungmin kayaknya nyemangatin Jarim gitu biar gak ada salah paham atau keraguan gitu. Setelah Jarim udah gak kelihatan lagi di antara mereka bertiga, Kyungmin pun mendekati Lee Kaeng dan menunjukkan jari tengahnya ke arah kacamatanya sambil memarahi Lee Kyungwoo. "Gak gitu sialan, apa kau sudah gila? Jika kau bicara seperti itu, apa yang akan kau lakukan? Apa kau benar-benar gak punya otak?" Ucap Kyungmin. Lalu Lee Kaeng pun dengan santainya menjawab, "Tapi mereka harus saling skinship kan? Menurutku juga, apa itu terlihat seperti punya hati? Sebelumnya di warnet juga begitu." Nah, tiba-tiba ada seseorang yang lewat di antara mereka bertiga. Mereka bertiga pun terdiam. Nah, setelah anak itu lewat, anak itu pun berbalik dan berkata, "Hei, loncengnya udah berbunyi, kau tidak pergi." Nah, disitulah mereka bertiga pergi dari koridor tersebut. Di sini kita diperlihatkan adegan selanjutnya, yaitu di kelas Gong Juyong. Di sana Gong Juyong terdiam dan menghela nafas. Tiba-tiba seseorang di sampingnya, yaitu Kim Baeng, berkata, "Kalian memanggil 119 kan?"
ucap Kim Baeng yang tengah mengenakan semacam sorban atau kerudung gitu di tutupin ke kepalanya gitu kayak wanita berhijab gitu. Jadi lucu banget di sini karena mereka lagi bercandaan menghibur Gong Joo-young. Oke, dari sini kayaknya udah selesai sih pembahasannya. Yang aku mau bahas di sini setelah kejadian bercandaannya antara si Kim Baeng dan juga Gong Joo-young, di situ di kelas lain ada si Wang Jarim itu tengah bingung dan kayaknya kepikiran terus dan minta saran sama teman-temannya yang lain. Kenapa Gong Joo-young itu kayak males atau nggak bisa skinship, itu bikin bingung Wang Jarim. Seperti yang kita tahu pas Gong Joo-young lagi fase imut-imutnya gitu atau lucu-lucunya gitu kan sering banget ceria dan suka skinship gitu. Tapi entah kenapa saat ini udah nggak pernah atau mungkin jarang gitu ya kali. Di situ malah teman-temannya menyarankan untuk melakukan teknik tarik ulur. Nah, tarik ulur itu udah dipraktekin sama Jarim. Selama episode ini banyak banget kejadian Wang Ja menggunakan teknik tarik ulur ini dan gagal gitu. Misalkan contohnya Wang Ja itu mencoba membuat Gong Joo-young itu memeluknya gara-gara nonton film horor, tapi ternyata gara-gara Gong Joo itu meluk bantal jadinya itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi pas mereka berdua kaget ya yang meluk jadi bukan Gong Joo-young gitu loh, malah Wang Jarim. Jadi nggak ada gunanya karena Gong Joo-young kan yang harusnya dipicu biar dia mau skinship, tapi kayaknya Wang Jarim itu nggak betah nungguin Gong Joo-young mau diajak skinship atau enggak. Bahkan sampai akhir panel Gong Joo-young tetap gak peka dan memilih untuk pindah kasur. Karena melihat itu Wang Jarim kesel dong dan gak tahan lagi dan menyuruh Gong Joo-young untuk naik ke kasur. Bersambung. Ya begitulah episode kali ini berfokus pada skinship antara Gong Joo-young dan juga Wang Jarim. Nah, buat kalian yang penasaran dengan episode selengkapnya dari Love Revolution, kalian bisa cek di Instagram dan follow juga di sana untuk mendapatkan info-info terbaru seputar webtoon. Dan jangan lupa kalian juga harus cek channelku yang sebelah, ada video khusus buat kalian yang pengen baca selengkapnya full bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak perlu takut ketinggalan dan bisa terus update. Di situ ada video persyaratan gimana caranya kalian bisa baca di Instagram full bahasa Indonesia. Tiap minggu kayaknya update deh, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ada syaratnya kayak subscribe di YouTube-nya dan follow Instagramnya agar kamu dapat fitur teman dekat, agar kamu bisa dapat fitur akses untuk membaca webtoon kayak di story-nya dan juga di sorotan, pasti bakal update tiap minggunya. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye bye.